Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat delegasi, jumpa lagi kita di Delegasi Podcast. Kali ini kita mau ulas tentang profesi sebagai seorang jurnalis. Ya, tentunya bicara tentang jurnalis, kita tidak pernah bosan karena dia tetap aktual dan ilmu jurnalis tetap harus upgrade. Bersama kita di studio telah hadir Ibu Neti Herawati. Beliau ini adalah seorang aktivis jurnalis yang sudah malang melintang menjadi reporter televisi, menjadi penyiar di radio, dan di beberapa media melaksanakan tugas jurnalistiknya selama 18 tahun. Tentu saja dalam perjalanan 18 tahun ini Ibu Neti banyak kesan, banyak asam garam yang telah dia lalui. Baik, langsung saja kita ke Ibu Neti. Ibu Neti, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Iya, jauh nih perjalanan Ibu hingga sampai ke studio kita ini, tapi terima kasih Ibu telah berkenan. Jadi bincang-bincang kita pada kesempatan ini, Bu, Ibu kan sebagai perempuan, biasanya perempuan ini lebih banyak mengurusi dapur, kamar tidur, rumah, dan taman gitu. Tapi Ibu sebagai jurnalis tentunya ada hal yang paling prinsip dalam diri Ibu sehingga bisa membagi tugas mungkin antara waktu mengurusi rumah, mengurusi keluarga dengan waktu berprofesi sebagai jurnalis yang kita sama-sama tahu bahwa pekerjaan jurnalis ini pekerjaan penuh tekanan dan penuh waktu. Kalau bisa satu hari satu malam itu 36 jam, bukan 24 jam begitu sebagai seorang jurnalis. Bisa Ibu kira-kira kenapa memilih profesi sebagai jurnalis? Sebetulnya awal-awalnya waktu itu kita kan aktif di organisasi, terutama di kampus. Kemudian kita diambil untuk waktu itu radio ya, radio, terus itu sebagai wartawan kampus. Terus kita bergaul lagi dengan teman-teman TV. Kebetulan hobi saya adalah baca dan menulis. Jadi mungkin dari situlah awalnya sumbernya gitu. Juga semua ini kan pekerjaan hati sebenarnya. Wartawan itu adalah pekerjaan hati. Wartawan yang berjiwa jurnalis itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi wartawan saja puluhan juta. Iya, begitu. Iya, begitu dia. Jadi dengan di sini saya juga pekerjaan senang pekerjaan hati, hobi juga ya. Jadi wartawan ini bukan cuma bisa menulis berita saja, bukan cuma bisa ngesut gitu. Jadi kita harus memikirkan sesuatu yang akan update keluar, yang akan update jadi tulisan, itu apakah merugikan, menguntungkan terhadap orang lain ataupun diri kita sendiri. Jadi pekerjaan yang penuh risiko. Tapi menguntungkan maksudnya gimana ya? Menguntungkan terhadap orang lain? Itu gini. Gimana peran jurnalistik? Misalnya gini, menguntungkan itu seperti kita memberitakan suatu seseorang, tokoh, dia itu sosial, itu kan menguntungkan bagi dia, menguntungkan juga bagi masyarakat, itu pada prinsipnya. Jadi kita memberitakan itu kadang bisa menjadikan bumerang kita sendiri, bisa menjadikan masyarakat makin terpojok. Apa sebabnya? Kita menulis bahwa misalnya masyarakat ini sampahnya di lingkungannya itu sampahnya tidak sesuai dengan pembuangannya itu tidak sesuai dengan tempatnya, berserakan asal-asal, itu kan akan berpengaruh tuh kan. Iya. Nah,
itu yang saya maksudkan. Berarti mulai dari kampus Ibu Neti sudah aktif di Iya. di jurnalisme. Iya, dari kampus. Kemudian saya juga suka ikut dengan teman-teman meliput ya. Kebetulan pada zaman dulu itu kan ya dulu sekali lah, berapa tahun lalu itu kan banyak sering demo-demo ya, rejim yang lalu, demo di mana-mana gitu. Ya, tapi sebagai jurnalis itu kan belakangan sering disorot adalah yang namanya media tukang bante. Terus ada pula yang disebut medianya tukang sanjung. Yang lebih prospek itu aku lihat media yang bentuknya yang mana, yang tukang bante apa yang suka menyanjung gitu. Ini tergantung ya Pak. Jadi kita media itu pemberitaan. Yeah. Pemberitaan di sini kita kan bersifat independen, Yeah. sosial kontrol. Jadi kalau membantu itu tujuannya apa? Misalnya ada tindak kesewenangan daripada aparat atau dari pemerintahan, itu kan bukan membantu. Kritik ya. Nah, mengkritik tapi dengan ada solusinya gitu. Tapi tetap dengan bahasa media. Yeah. Nah, mau tajam boleh, tapi ingat kita harus ada bahan yang A1. Kita konfirmasi juga boleh kan gitu. Keberimbangan. Iya, keberimbangan. Jadi tergantung person jurnalisnya, wartawannya gitu, untuk menyikapinya. Kalau media ini kan berbeda. Media ini adalah sumber bisnisnya, bisnis. Nah, jadi itu banyak yang dibilang orang media abal-abal. Sebetulnya bukan media. Media itu bayar pajak loh. Nah, kadang orang salah. Setiap yang buat media, yang pegang media, nama media, pasti dia bayar pajak. Bukan abal-abal, kecuali dia tidak bayar pajak. Jadi yang abal-abal itu adalah person sebagai wartawan. Tidak punya pengesahan dari Menkumham terhadap perusahaannya. Iya, itu. Kemudian saya juga prihatin ya, begitu banyaknya wartawan khususnya Sumatera Utara dengan bermodal KTA, dengan harga yang miring, itu udah bisa jadi wartawan. Ya, kemudian tukang parkir bisa jadi wartawan, tukang cuci bisa jadi wartawan. Jadi yang salah itu siapa? Kita juga tidak tahu. Intinya kan untuk kedepannya itu wartawan ini adalah sebagai leader masyarakat, leader pemerintah. Jadi pembinaan intinya. Itu Ada pembinaan. Ada pembinaan. Dan juga kita harapkan kepada pemerintah dengan adanya begini ataupun adanya kejadian-kejadian, kita harapkan juga pemerintah memberi kesejahteraan. Nah, mungkin ya nilai nominalnya kita tidak patokan ya. Secara manusiawi. Ya, baik Bu. Kita sisihkan tentang klasifikasi wartawan yang betul-betul wartawan yang punya bekal, punya pengetahuan jurnalistik dengan wartawan yang tanda kutip tadi. Yang wartawan sesungguhnya, bagaimana Ibu melihat prospeknya ke depan? Melihat perkembangan global, perkembangan demokrasi, pemerintahan, ini ketiganya. Ya. Dalam hal ini menghadapi ke era emas 2024-2045. Nah, itu kita globalnya mindsetnya harus bisa berubah. Apabila kita tidak cepat, kita akan ditinggal ataupun kita akan tergilas, apalagi yang muda-muda ya. Nah, jadi kita harus punya dedikasi, karakter, dan juga program-program untuk kita ke depannya. Tapi kalau saya rasa untuk ke depan ini jurnalis ataupun wartawan ini suatu gerbang yang menjanjikan. Kenapa gerbang menjanjikan? Karena di sini kita akan mendapat link, akan mendapat juga
berkah juga, ya kan? Walaupun kita tidak digaji. Nah, jadi urusan rezeki dan pembagian itu adalah Tuhan yang mengaturnya gitu, yang mengaturnya ya. Itu udah banyak ya kejadian-kejadian yang begitu semakin kita kejar yang bukan bagian kita itu tidak akan kita mendapatkannya. Dan saya juga berharap juga kepada milenial muda ya untuk kedepannya lebih banyak belajar kemauan. Bukan milenial muda juga, wartawan-wartawan yang senior juga harus juga banyak belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena memang ilmu jurnalis ini upgrade. Iya. Kalau tidak upgrade kita ketinggalan. Betul Bang. Ya, kalau saya boleh sharing kita sedikit, kalau dulu pemimpin redaksi atau editor itu rewel, kita jengkel gitu. Di era digital ini Google itu lebih rewel terhadap kita. Iya. Ketika posting, dia lebih hebat dari pemret. Dia Iya. akan kasih tanda biru atau ungu bahwa ini belum benar. Iya. Kalimat Anda masih belum aktif, Iya. masih kalimat pasif. Itu hebatnya Google. Jadi Iya. kalau jurnalis belum upgrade, ini akan tergilas seperti Ibu bilang tadi. Iya. Nah, terus dalam perjalanan apa ini, apa kesan yang paling mengesankan lah? Apakah dia dalam bentuk kejengkelan yang tinggi atau kebahagiaan yang sangat di dalam perjalanan jurnalis ini? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Iya. Yang menyenangkan itu apabila kita meliput pejabat ya. Aduh, senang sekali. Kita apalagi waktu itu saya meliput Pak Jokowi. Pernah Ya, ya? Pak Jokowi datang ke JW Marriott. Itu dengan Pak Yasona semua kan. Kebetulan pas pampresnya Mas Andre itu teman kita. Jadi kita meliput beliau, senang, begitu senangnya gitu. Karena kita bagian depan, jadi segala foto, bahasa beliau gitu kan, itu membuat kita puas gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya juga begitu ya, pejabat-pejabat yang lain. Kebetulan Pak Kapolri itu datang waktu vaksinasi di Lanut. Itu saya senang juga begitu. Ada Pak Argo datang. Kemudian yang vaksinasi di Raja Induk itu Pak Hadi Panglima bersama Pak Kapolri juga. Kita bisa face to face langsung gitu, langsung. Kemudian dengan Pak Samsul Arifin ya, mantan gubernur. Walaupun beliau sudah penerimaan ya dari gubernur, tapi tetap eksis lah. Kalau Ibu Neti mungkin tidak seorang jurnalis, belum tentu momen itu bisa didapat dalam hidup Ibu ya. Iya. Kan nggak segampang itu bisa langsung ketemu dengan presiden, dengan pejabatnya, Betul. Karena kapasitas kita sebagai jurnalis itu sangat memungkinkan. Iya. Dan dengan adanya kita di jurnalis itu segala kemudahan itu kita dapat. Jadi waktu baru-baru ini saya dari Batam hampir ketinggalan pesawat. Batam beda dengan Medan, semua ada untuk swab antigennya cepat. Aduh, kemana nih kita lari kan gitu. Udah ke rumah sakit Bayangkara, lari ke sana, kita langsung kita ngepos di Poldasu, minta tolong Bapak Ibu dipercepat karena pesawat kita akan landing ke Medan, kita pulang habis dari tugas. Sepersekian detik kita difasilitasi. Gitu. Saya jadi teringat apa ya, yang pengalaman Ibu Neti ini, apa yang dikatakan guru jurnalis kita Mendiang Aisyah Nadi, bahwa wartawan itu adalah warga kelas 1 di dunia, tapi dia tidak pernah kaya. Betul. Tapi dia bisa pergi kemana-mana dan jumpa dengan siapa saja. Ketika dia wawancara dengan presiden, maka wartawan harus lebih tinggi dari presiden dalam posisi menguasai masalah. Itulah apa hebatnya wartawan dia bilang.
Menarik Ibu perbincangan kita. Tapi belakangan ada kecenderungan pejabat ini ketika dikonfirmasi ya acuh, cuek, tidak tahu, pura-pura tidak perlu menjawab. Setelah beritanya tayang, ini heboh. Yang paling kecil itu adalah klarifikasi. Kalaupun tidak, mulai dari teror, perintah mencabut berita, dan lain-lain yang semua membuat teror ke saraf kita. Apa yang terjadi? Pejabat 10 tahun yang lalu, 5 tahun terakhir, dan pejabat sekarang, apa yang berubah dalam pemandangan itu? Sebetulnya itu chemistry ya, chemistry. Makanya kita sebagai wartawan itu harus berbekal etika bicara, terus etika tindak tanduk kita, terus itu etika kita menjalin hubungan, itu harus kita kuasai. Saya pernah liputan sampai 10 kali. 10 kali itu saya WA. Ya semacam pengemis lah kita, mengemis seperti mengemis cinta. Tapi tetap bahasanya santun gitu. Iya, santun. Kita minta apa? Kita minta live, kita minta ketemu, silaturahmi kan gitu. Jadi kadang-kadang ini mereka langsung mencap kita bahwa wartawan kalau ketemu ini minta duit. Iya. Nah, begitu. Jadi itulah yang harus kita rubah pada rekan-rekan semua, juga kepada juga pejabat-pejabat ya, bukan pejabat yang di desa aja, yang di pemerintahan juga, yang di Jakarta, yang pusat dan sebagainya. Bukalah pikiran, hati, dan juga ilmu. Nah, makanya ada statement Jokowi bahwa pejabat harus update di dunia telekomunikasi, khususnya dunia internet dan sebagainya, sosmed, harus update gitu. Itu yang kurangnya. Kemudian masalah alergi, ya kan, kadang ada tindakan pemaksaan di WA, ya kan, siapa sih nggak jengkel, bapak aja. Berarti ada mindset selama ini yang terbangun di pejabat itu atau petinggi atau katakanlah orang yang berkompeten lah menjadi sumber kita. Ada mindset kalau wartawan ini sudah ngajak komunikasi, tendensinya uang. Betul. Berarti ini salah kita juga nih, Bu. Iya. Para senior pendahulu kita begitu. Iya, itu sebagian. Makanya kurangnya tadi pembinaan. Jadi kalau masa ini kesalahan ini kita lakukan lagi, maka generasi kita pun akan mengalami itu. Iya, tetap tidak berubah dan pasti ada tanda kutip. Tapi kita harapkan juga kepada pejabat-pejabat ya yang di atas, tolonglah. Makanya kenapa setiap instansi itu kan ada pos-posnya, ngepost di mana. Jadi kita harapkan per 2 bulan sekali dibuka. Temui cara dengan wartawan, ramah tamah. Jadi jangan ada yang mau ditutupin baru diundang, makan di kafe, duduk ngopi. Ada sarana yang disiapkan sehingga terbangun psikologis yang sehat dengan wartawan sebagai mitra. Jadi pers sebagai mitra itu hanya sebatas slogan yang digaung-gaungkan. Pada kenyataannya memang masih alergi. Iya, itu dia kan. Yang kadang ngangkat telepon, kita juga nggak nyalahin ya. Ngangkat telepon nggak mau, ini berita nanti dikirim lagi balik kan gitu. Itulah sistem yang ada sekarang. Tapi pejabat ini kalau sudah kena kritik atau kena sorot biasanya langsung sibuk. Iya. Ibu pernah nggak itu dapat peluang yang seperti itu? Mungkin si oknum tersebut yang jadi subjek berita langsung memanggil ibu. Udahlah, Bu Neti jangan dinaikkan lagi, ini uangmu, terima sogok gitu.
Iya. Gimana? Kita nggak usah nyebutin siapa-siapa ya. Itu dari tahun-tahun yang saya jalanin selama 18 tahun. Saya pernah diintimidasi, saya pernah diculik, saya pernah dijanjikan dengan uang di depan, kemudian ditransfer gitu. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Ya kita memang butuh uang ya, tapi rasanya apa ya, bertentangan dengan hati gitu, bertentangan dengan hati. Kalau saya melakukan dari dulu saya udah kaya. Mungkin ibu nggak jadi wartawan lagi. Nggak ya? jadi. Udah jadi Iya, pembohong ya. iya, punya mobil, rumah, ya kan udah mewah lah. Bukan kerja panas-panas lagi. Iya, ngapain? Ya memang prospek jurnalis ini ke depan juga pemerintah cukup komit ya dengan kebebasan pers yang dibangun sejak Undang-Undang Pers Nomor 40 cukup komit ya, termasuk implementasi Undang-Undang ITE yang disepakati Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Ini sebenarnya kebebasan yang lebih dari yang sebenarnya ya. Kalau dulu wartawan itu bisa saja dikenakan undang-undang ITE yang paling menjerat gitu ya, yang paling mengikat leher seorang jurnalis. Tapi belakangan itu bisa diselesaikan dengan melibatkan Dewan Pers. Kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada tokoh yang menggagas bisa seperti ini. Tentunya ada harapan Ibu tentang ini, meski ada kebebasan yang seperti ini, untuk langkah-langkah atau sikap jurnalis supaya tidak bebas yang kebablasan. Jadi untuk di era global ini ya, kadang orang salah menilai, salah menyerang. Pers itu adalah medsos juga pers. Jadi ini beda. Medsos dan media atau pers itu beda. Kalau kita punya badan hukum, tetapi sosial media tidak. Hanya punya akun email ya? Iya, begitu. Jadi itulah yang kadang salah penyampaian, salah penerimaan kan gitu. Dengan adanya ini ya kita juga meminta kepada pemerintah ya, dengan adanya perubahan kita juga mendukung sih. Jadi kalau dulu kita kan dicengkram ya kan, dikerucutkan, bahkan kita juga bisa dihilangkan ya. Sudah banyak terjadi di beberapa teman-teman saya juga 3 itu yang sudah digonikan ya, zaman dulu rejim. Jadi inilah pekerjaan kita, resiko ya. Jadi wartawan ini keluar dari rumah nyamannya 2%. Ya, nyamannya 2%. Jadi kepada rekan-rekan, kira-kira minat ke wartawan silakan. Siap-siap nyawa ya? Iya, nyawa 2% gitu. Jadi kita itu selalu diincar. Dan masalah tadi yang abang bilang bahwa penghapusan, uang hapus gitu. Saya tidak pernah. Dan saya juga pernah ditawari, karena itu adalah suatu martabat. Iya. Apabila kita menghapus pemberitaan, itu adalah suatu martabat. Dengan bayar begitu. Dan saya juga dikenal juga suka gonta-ganti media. Kenapa? Kalau kita tidak cocok ya dengan atasan, kita yang di lapangan, kita yang langsung turun gitu. Sedangkan mereka cuma tipis kuping kalau bahasa orang, mendengar sebelah pihak kan gitu. Nah, jadi untuk apa? Nah, makanya dari sekian saya pindah-pindah media. Dan juga saya di sini dikenal juga sebagai jurnalis investigasi, gitu ya. Jadi beberapa kasus-kasus yang kita cover ya, itu ada beberapa yang agak-agak ekstrim, udah pengalaman kita ya. Kita bawa mayat, kita yang angkat mayat, terus kita juga ikut visum, ya kan, otopsi ulang, itu kita menyaksikan sendiri. Dan itu bagian dari pengetahuan ya? Iya, betul. Dan itu adalah sebagai bukti, bukti kita bahwa kebenaran itu akan ada, itu akan ada, walaupun disembunyikan. Nah, tetapi kenapa disembunyikan? Kan pasti ada sebab, ada sebabnya.
waktu peliputan saya itu tidak perlu kita sebutin, anak muda umur 16 tahun belum 24 jam meninggal di suatu tahanan kepolisian. Nah, di situ saya sendiri yang meliput, saya sendiri yang video, ya kan, dengan mindset mayat itu berubah gitu, dan itu menjadi kasus besar. Sebetulnya kasus besar, dan pemberitaan saya di situ adalah pelanggaran HAM. Nah, itu udah geger, udah viral itu, pelanggaran HAM di situ. Dan di situ ada tawar menawar nominal apa ya. Nah, tapi itulah ada sekelompok orang ya memanfaatkan itu tadi, yang padahal itu adalah bahan kita sendiri gitu. Jadi kita juga sangat kecewa ya. Jadi kadang kita membela masyarakat, tapi kita sudah berjuang ya kan di depan, tapi yang pihak ini kendor. Jadi background itu harus lompat ya. Iya gitu. Jadi apa lagi daya kita kan gitu. Kalau mereka sudah menutup kasus ini ditutup. Jadi kita gimana lagi gitu. Itu dia. Dan kita ya nggak munafik ya, kita dikasih uang minyak, dikasih uang makan, itu saya rasa manusiawi, wajar. Sah ya gitu. Baik, sahabat delegasi, ada kesimpulan menarik dari Ibu Neti ini bahwa pertama yang dapat kita simak adalah bagi dia pekerjaan jurnalis ini adalah harus bisa dia nikmati, kemudian harus bisa menjaga etika, bukan sekadar etika atau kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia, tetapi etika hubungan dengan narasumber, mungkin etika di lapangan, etika bertanya, etika memberi informasi atau etika konfirmasi, semua syarat dengan etika. Jadi bukan sekadar wartawan yang sudah hebat, ugal-ugalan, sehingga kesannya menjadi disegani, bukan itu ya. Nah, kemudian tidak mencari material atau kekayaan di sini. Profesi jurnalis adalah profesi yang mulia, menjaga martabat, sehingga kalau kita pernah dengar uang 86 bagi Ibu Neti itu adalah haram tentunya bagi saya sendiri dan teman-teman seprofesi dimanapun berada. Mungkin Bu Neti ada sedikit saran untuk generasi wartawan mungkin yang lebih muda usianya dari kita sekarang, sebagai pengganti kita di masa yang akan datang. Ya, jadi kita harapkan kepada adik-adik kita yang masih muda ya, jangan kita berpikiran bahwa wartawan itu adalah pekerjaan hina ya, apalagi untuk perempuan ya. Untuk perempuan ini, wartawan ini langka. Jadi saya juga menghimbau nih rekan-rekan yang perempuan ya, boleh lebih belajar, banyak membaca, bertanya gitu. Dan jujur ya Bang, saya cuma tidur aja ini, saya setiap hari orang sampai era saya tidak pernah lepas, tetap edikat saya pakai. Kalau orang kebanyakan malu ya, saya tidak malu karena ini ada jati diri kita. Jati ini marwah kita gitu, marwah kita gitu. Kadang orang malu lah pakai ini kan. Saya belum beli talinya tadi Bu. Oh ya. Ya, jadi itulah suatu kebanggaan dari diri kita ya. Saya harapkan juga kepada rekan-rekan muda yang lain juga, khususnya milenial muda, apabila kita bertugas tetap pakailah etikat kita, karena kita tidak tahu di jalan atau gimana ya. Dan juga kita juga harus hati-hati dan kita jangan konyol. Ya. Nah, jangan konyol. Gitu kan? Berapa persen tadi nyawa kita? 2%, ya. 2% ya. Tapi kalau kembali ke rumah ya sudah lengkap. Itu. Dan juga saya lebih memprioritaskan kepada generasi muda, cintailah profesi wartawan, ya kan? Sayangilah
profesi wartawan ini sebagai tujuan yang mulia, pekerjaan yang mulia, yang ini sebagai pekerjaan relawan sebetulnya ya, membantu masyarakat. Dengan adanya kita di dunia jurnalis ini, itu akan membantu gitu, membantu. Jadi siapa lagi sebagai leader? Jadi kita lebih banyak belajar, bertanya dan membaca gitu. Jangan sekadar memiliki identitas sebagai wartawan, kata Ibu Neti, tukang parkir, pengamen, bahkan wanita malam juga punya kartu pers, jangan heran, tetapi belum tentu dia wartawan yang sesungguhnya. Ibu Neti telah menghabiskan hampir separuh dari usianya bekerja sebagai jurnalis. Mudah-mudahan diberi kesehatan, ada generasi kita yang lebih cemerlang lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, sahabat delegasi, kami mohon undur diri. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di edisi yang akan datang. Jika masih berkenan Ibu Neti hadir bersama kita, tentunya mengulas tidak jauh tentang seputar profesi jurnalistik dan hiruk pikuk dalam melakukan investigasi maupun liputan di lapangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih media delegasi cerdas, elegan, aspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tunggu episode selanjutnya. Oke.